sampaikan walaupun hanya saya aja gitu kan, nanti bisa seperti waktu kolokium. Ya baik Pak. Oke, kami persilahkan mungkin karena seperti kolokium waktunya mungkin sekitar 20 menit maksimal. Ya Pak. Baik Pak, Silakan. saya mohon izin share screen ya Pak. Silakan. Sudah kelihatan ya Pak? Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dr. Insinyur Hartoyo MSc dan Dr. Yuda Heriawan Asnawi MM, terima kasih atas waktunya untuk menghadiri sidang komisi saya yang pertama. Izinkan saya untuk menyampaikan proposal tesis saya yang berjudul Desain Pengukuran Kinerja Berbasis Balance Scorecard di PT Sukaputra Graha Cemerlang oleh Finurul Ilmi K15191045. Pendahuluan, latar belakang dari penelitian saya yang pertama adalah dari proses manajemen strategis. Itu ada 4 proses, yaitu dari pemindaian lingkungan, kemudian yang kedua adalah perumusan strategi, yang ketiga adalah implementasi strategi, kemudian yang keempat adalah evaluasi strategi. Yang kedua, kinerja adalah hasil akhir kegiatan yang dilakukan organisasi. Kemudian perlu dilakukan pengukuran kinerja untuk melihat efektivitas strategi organisasi, itu menurut Robin dan Cooper tahun 2012. Dan juga pengukuran kinerja juga diperlukan untuk menentukan perbaikan strategi, itu menurut David 2011. Sementara pengukuran kinerja organisasi itu ada 2, yaitu menggunakan dari aspek finansial dan juga non-finansial. Nah, balance scorecard ini mengukur kinerja perusahaan, kerja organisasi secara tangible dan intangible organisasi dari 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, yang kedua pelanggan, yang ketiga proses bisnis internal, yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian latar belakangnya ya, ada indeks harga properti residensial Jabodetabek dan Banten, itu dari tahun 2012 sampai 2020, itu trennya adalah naik. Ini sumbernya dari bankindonesia.co.id. Harga properti residensial dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas yang ada di lokasi properti tersebut. Penelitian Ali tahun 2017 mengatakan bahwa fasilitas yang berada pada perumahan berpengaruh terhadap keputusan beli konsumen. Yang ketiga, ada pengaruh dari fasilitas terhadap kepuasan konsumen. Itu menurut Iskandar Syah dan Utami 2017 dan juga Rizkijah 2012. Pengembang perumahan tidak hanya membangun perumahan itu juga, tetapi juga menjaga keberlangsungan dan kualitas fasilitas dari perumahan tersebut. Setelah properti perumahan selesai dibangun, pengembang akan menyerahkan pengelolaan fasilitas kepada Facility Management atau FM. FM adalah perusahaan yang mengelola dan menjaga keberlangsungan sarana prasarana suatu area properti dengan tujuan untuk meningkatkan nilai aset properti di masa depan yang berada di lokasi tersebut. PT Sukaputra Graha Cemerlang atau PT SGC telah mengelola sarana dan prasarana lingkungan di kawasan Sentul City Bogor selama 23 tahun. Selama 23 tahun ini, PT SGC menilai kinerja hanya berdasarkan aspek finansial saja, sehingga belum memiliki aspek penilaian kinerja secara komprehensif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan mendesain penilaian kinerja menggunakan metode balance scorecard di PT SGC. Perumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana kondisi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi PT SGC. Yang kedua, bagaimana peta strategis PT SGC. Yang ketiga, bagaimana desain penilaian kinerja PT SGC berbasis balance scorecard. Tujuan penelitian kali ini adalah yang pertama, menganalisis kondisi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi PT SGC. Yang kedua,
menganalisis peta strategis PTSGC. Yang ketiga adalah merancang desain penilaian kinerja PTSGC berbasis balance scorecard. Kerangka pikir penelitian ini yang pertama berawal dari visi misi PTSGC, lalu ditentukan faktor internal dan eksternal, kemudian dirumuskan perumusan strategi, lalu perumusan balance scorecard menggunakan 4 perspektif tadi, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan sasaran strategis, lalu pembuatan peta strategis, dan juga dilanjutkan dengan penentuan key performance indicator. Sehingga pada akhirnya ada pengukuran kinerja PT Sukaputra Geraha Cemerlang berbasis balance scorecard. Tinjauan pustaka. Yang pertama, Facility Management. Departemen Facility Management melakukan operasional dengan fungsi pemeliharaan sarana dan prasarana, perencanaan layanan teknik, dan fasilitas pendukung lainnya. Itu menurut Barrett and Finch 2013. Kemudian menurut Vetrakova et al. 2013, cakupan Facility Management itu ada 5, yaitu Cleaning Service, Support Service, Property Service, Catering Service, dan juga Security Service. Yang kedua, manajemen strategis. Manajemen strategik adalah sebuah proses pengambilan keputusan dan penentuan strategi perusahaan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang panjang di masa depan. Hal itu termasuk dalam pemindahan lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi jangka panjang dan jangka pendek, implementasi strategi, dan kontrol dan evaluasi strategi itu menurut Willen dan Hanger 2012. Kemudian, balance scorecard adalah alat pengukur kinerja suatu organisasi dengan melihat tujuan dan motivasi organisasi sebagai hal yang terpenting. Itu menurut Kaplan dan Norton 96. Balance scorecard itu ada 4 perspektif, yaitu finansial, perspektif keuangan, kemudian customer, perspektif pelanggan, kemudian proses bisnis internal, kemudian juga perspektif learning and growth, pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian peta strategi adalah suatu diagram yang menjelaskan bagaimana perusahaan dalam menciptakan nilai dengan menghubungkan sasaran strategis ke dalam 4 strategis berdasarkan perspektif balance scorecard ke dalam hubungan suatu sebab akibat yang saling berkaitan satu sama lain. Ini menurut Kaplan dan Norton 2004. Jadi peta strategisnya dimulai dari perspektif pembelajaran pertumbuhan, kemudian naik kepada perspektif proses bisnis internal, kemudian naik lagi hubungannya kepada perspektif pelanggan, lalu yang paling atas adalah perspektif keuangan, finansial. Metode penelitian kali ini, yang pertama pendekatan penelitiannya dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di PTSGC, alamatnya di Ruko Paragon, Sentul City, Bogor. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli sampai Oktober 2021. Jenis sumber dan teknik pengumpulan data. Datanya ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu terdiri dari visi misi dan tujuan perusahaan. Yang kedua, faktor eksternal dan internal perusahaan. Yang ketiga, sasaran strategis perusahaan. Yang keempat, kemudian pembobotan KPI. Sumber datanya dari direktur, manajer, dan pelanggan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan juga kuesioner. Kemudian data sekunder untuk penelitian ini dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dokumentasi, dan juga website. Itu teknik pengambilannya dilakukan dengan dokumentasi. Kemudian narasumber dari penelitian ini ada 9 orang maksud saya. Yang pertama, Direktur PT Sukaputra Geraha Cemerlang itu 1 orang. Yang kedua, manajer Sukaputra Geraha Cemerlang itu ada 6 orang dari Departemen Town Maintenance, kemudian dari Finance, dari Departemen Government Relation, dari Estate, dari HRD, dan juga Security. Kemudian pelanggan Sukaputra Geraha Cemerlang ada 2 ini, maksud saya mohon maaf, yaitu pelanggan perorangan dan juga pelanggan korporasi. Berikut narasumbernya.
Metode penelitian yang akan saya lakukan untuk teknik analisis data, untuk menentukan faktor internal perusahaan, saya menggunakan Fryo. Kemudian dari Fryo itu ditentukan matrik IFE, Internal Factor Evaluation. Kemudian untuk menentukan faktor eksternal perusahaan, saya menggunakan metode Pestel. Kemudian dari Pestel itu ditentukan matrik EFE. Untuk menentukan strategi perusahaan, saya menggunakan matrik IE dan juga matrik SWOT. Kemudian selanjutnya dengan perumusan balance scorecard, saya yang pertama dengan penentuan sasaran strategis, kemudian pembuatan peta strategi, ketiga penentuan key performance indicator, yang keempat pembobotan key performance indicator. Saya mencoba menggunakan metode paired comparison untuk pembobotannya. Demikian paparan dari proposal tesis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Jadi presentasi cukup ini. Hanya memang nanti mungkin filenya itu jangan banyak kata-katanya, Ya, bisa baik, di PowerPoint gitu kan, dibikin sehingga jelas itu, dan nanti dalam dalam presentasinya juga diharapkan bisa lebih bersemangat lagi gitu. Oh iya, baik Pak. Sehingga nanti pendengarnya bisa juga tergugah untuk memberikan masukan-masukan. Oke, yang pertama mungkin alasan kenapa milih PT SGC itu tadi. Jadi gini Pak, dari PT SGC itu kan di Sentul City udah lama Pak dia berdiri. Jadi semenjak mulai Sentul City berdiri, itu awalnya ada departemennya after sales service. Itu tugasnya melayani pelanggan kalau ada rumah-rumah yang rusak atau jalan-jalan yang rusak. Itu awalnya bermula dari departemen. Kemudian berkembang karena saking banyaknya rumah, awalnya itu ada 1.000 rumah tuh. Itu masih dalam bentuk departemen. Kemudian berkembang menjadi perusahaan sendiri, yaitu anak perusahaan dari developer Sentul City, PT Sukaputra Geraha Cemerlang itu. Kemudian bertugas untuk mengelola fasilitas, jalan, listrik, kemudian juga air, rumah juga, kemudian taman, lingkungan, dan sebagainya. Jadi mereka melayani pelanggan itu supaya orang yang investasi di Sentul City itu nanti diharapkan karena lingkungannya terjaga, terus juga rumahnya dalam kondisi yang baik, sehingga investasinya bisa naik. Nah, itu sudah berlangsung selama 23 tahun sampai saat ini. Tapi penilaian kinerja mereka tuh belum ada yang secara komprehensif. Jadi mereka baru menilai dari segi keuangan. Nah, segi keuangannya itu istilahnya masih belum menyeluruh lah. Jadi kemudian saya mencoba, ternyata ada penilaian kinerja berbasis balance scorecard itu lebih menyeluruh. Jadi tidak hanya menilai faktor dari segi keuangan, tapi juga non keuangan lainnya. Seperti itu Pak. Kalau dari sisi keuangan ada masalah Pak di situ, gimana hasil itu? Kalau dari sisi keuangan kan gini Pak. Ada masalah ya. PT SGC itu kan dia mengelola air juga Pak di Sentul City. Jadi airnya dia beli dari PDAM, terus kemudian disalurkan kepada masyarakat gitu. Tapi ada biaya untuk peralatan gitu. Nah, dari segi keuangan itu dia selalu ini Pak minus lah istilahnya gitu, jelek gitu. Jadi karena orang-orangnya nggak mau bayar sesuai yang ditagih gitu. Jadi misalnya tagihannya 100.000, dia cuma bayar sekian gitu. Nah, ini kan tentunya akan merugikan perusahaan gitu. Jadi selama ini dari Sentul City juga menganggap ini PT SGC perform apa enggak nih, kok banyakkan utangnya daripada untungnya gitu. Seperti itu. Nah, sementara selama bertahun-tahun ini dia dikatakan bahwa istilahnya ya merugi melulu gitu. Nah, tapi ternyata saya lihat dari konsumennya juga sebenarnya mereka tuh butuh pelayanan dari SGC.
mereka perlu dan mereka senang dilayani oleh SKC, mereka nyaman. Yang paling penting adalah karena tujuan orang untuk di Sentul situ kan beli rumah lebih banyak invest gitu ya. Ada juga sih yang ditinggalin. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya kan, jadi selama ini dari sisi keuangan juga nggak terlalu ini, nggak terlalu perform baik. Ya ada apa ya istilahnya naik turunnya lah gitu. Ya, ya tapi nah dan itu yang kemudian saya ingin tahu juga sebenarnya sampai seberapa jauh nanti ini panggilannya siapa? Nuril? Ilmi Pak. Ilmi itu bisa mengakses data-data itu. Saya sih coba udah minta nih, kalau misalnya dari keuangan, sebenarnya mereka agak keberatan katanya gitu. Kalau saya tanya ke direkturnya di waktu saya minta izin gitu, karena kan nantinya akan dipublish nih, gitu. Ya artinya apapun itunya kan paling tidak nanti. Cuman kalau misalnya untuk metode balance scorecard ini kan mereka hanya di state kalau target pendapatan sekian gitu kan. Ya. Nah, kalau di itu boleh dia bersedia, tapi kalau untuk menentukan detail kayak profit and loss-nya, kalau untuk dipublikasi mereka keberatan sih Pak. Gimana ya Pak? Keberatan itu. Enggak, saya khawatirnya begini. Ada satu saya pernah menguji mahasiswa SB, master gitu ya, magister, MM. Dia melakukan penelitian terkait dengan balance scorecard di satu perusahaan, perusahaan keluarga, jadi perusahaan keluarga gitu kan, travel gitu kan. Iya, Pak. Jadi ketika sesudah melakukan wawancara apa segala gitu kan, terus dianalisis. Nah dari hasil analisis itu balance score-nya bagus gitu, relatif bagus lah itunya gitu. Jadi bagus gitu kan. Kemudian ketika ujian perusahaan itu bangkrut gitu. Iya Pak. Itu artinya apa? Artinya sebenarnya dengan menggunakan balance scorecard diperlukan sumber data yang ataupun kualitas data yang relatif baik gitu, yang valid gitu. Kenapa? Karena pengalaman itu misalkan pada waktu itu yang diwawancara misalkan direkturnya itu suaminya, kemudian direktur keuangan itu istrinya, kemudian direktur pemasaran itu adalah ponakannya gitu. Iya. Jadi semua saling terikat, saling menutupi fakta bahwa masalah keuangan ini masalah keuangannya kan Pak Nur. Masalah keuangannya itu ada masalah, ada bobrok, ada itu terkait dengan keuangan. Iya. Jadi saling menutupi itu. Itu yang saya khawatir bukan apa-apa. Saya khawatir ini walaupun ini kan memang bentuknya mungkin masih tidak angkanya tidak kuantitatif tapi lebih banyak kualitatif gitu. Iya. Itu saya pikir mungkin nanti perlu diperhatikan ya. Itu nanti ketika terpikir PT ini gitu, ini karena Anda tinggal di situ atau gimana? Karena dulu saya pernah kerja di situ Pak. Oh, pernah kerja di situ. Jadi saya tahu kenapa sebenarnya banyak customer-nya tuh seneng ada SKC gitu. Mereka terpengaruhi mereka ngerasa lah misalnya manfaat yang besar dengan adanya PT SKC ini. Tapi ketika ngelihat dari segi keuangannya kok istilahnya ini banget gitu, kurang lah gitu. Ya nanti kan ada beberapa pilar tadi ya. Iya. Oke. Gini. Yang komentar yang berikutnya selain tenis itu adalah dalam konteks ini yang tadi rumusan masalahnya apa sih gitu kan? Iya. Kalau tadi kan pertanyaan penelitian ketika Ilmi menyampaikan ada 3 aspek itu gitu kan? Itu adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian untuk menjawab masalah itu apa? Nah, masalahnya sendiri saya belum melihat gitu. Gitu ya. Apa karena
pertama itu adalah tadi misalnya dari sisi keuangan banyak yang ini misalnya masih tidak mencapai target ataupun apa gitu, Iya Pak, jadi dari atau sisi dari sisi persaingan misalnya. kalau dari sisi keuangan sih Pak, jadi banyak yang kan ini kan ibaratnya orang kawasannya dikelola terus bayar kayak iuran pengelolaan lingkungan gitu Pak, Ya, IPL. Nah, IPL ini banyak orang yang nggak bayar gitu, jadi akhirnya ya pastinya kan di bawah target collection-nya si PT SGC ini gitu. Sehingga secara keuangan tuh dia kurang perform gitu. Tapi ketika saya di situ waktu itu ternyata banyak sekali orang yang mengharapkan kehadiran PT SGC ini terutama di Sentul City karena dilayani ibaratnya ternyata pelayanannya nggak hanya kayak perawatan jalan gitu doang, tapi misalnya ada keluhan kayak tamannya jelek dibenerin, terus sapu jalan, ngangkut sampah, dan itu mereka sangat perlu sekali gitu karena bisa dibayangin kalau kawasan Sentul City ini dikelola oleh Pemda ya pastinya nggak seperti dikelola oleh perusahaan swasta gitu. Jadi tapi di situ developernya sudah pergi atau sudah ya dia ya karena itu anak perusahaan dari developernya gitu. iya, tapi udah nggak in charge di situ. Jadi dia ketika udah dibangun, dia udah serah terima. Jadi yang ngelola adalah PT SGC ini. Developer kan PT Sentul City-nya udah nggak tanggung jawab sama asetnya karena udah diserah terimakan kepada PT SGC ini untuk dikelola gitu. Dan tahu kan ya artinya bahwa masyarakat itu tahu bahwa PT SGC itu bukan pengembang kan? Bukan, ya. Dia kayak facility management. Facility management. Oke, saya pikir secara ini sih saya nggak masalah, tapi dalam konteks itu tadi bagaimana meyakinkan nanti datanya diperoleh dengan baik gitu. Nah, tadi saya lihat metodenya mana, coba lihat metodenya dari metode. Sebentar Pak. Yang mundur lagi. Ini ya Pak. Ya, tapi kan dari mulai kita sebut dari mulai awal ya, ini kan teknik analisis datanya. Iya. Misalkan siapa respondennya nanti kan. Udah ada Pak, saya udah mencoba. Ya, yang mana? Ini Pak. Pendekatan ininya deskriptif, oke, deskriptif dan kualitatif ya nanti. Cenderung kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif Pak. Kualitatif. Terus ini data primer, visi misi, direktur, tapi juga mungkin bisa data sekunder kan, laporan apa segala gitu kan. Laporan apa Pak? Laporan perusahaan, laporan tahunan, laporan apa namanya? Kalau laporan tahunan tuh dia nggak ada Pak. Kan kalau laporan tahunan biasanya yang bikin kayak tulisan TBK aja ya. Ya, tapi harusnya kan dia juga perusahaan ini kan harusnya ada. Terus renstranya ada nggak? Renstranya info dari direkturnya sih ada. Tapi kalau laporan tahunannya tuh ya secara keuangan aja sih Pak. Tapi yang lain-lain nggak dibahas. Paling kayak misalnya berapa jumlah rumah, sekian, jumlah warga sekian, pendapatan profit and loss, udah gitu aja. Ada itu nggak ya komplainnya? Dicatat nggak? Mengenai? Ya komplain mengenai apa gitu, yang laporan komplain. Oh ada Pak, justru itu yang menjadi apa ya istilahnya ketertarikan saya sebenarnya. Komplainnya bukan komplain, request berarti ya, kayak misalnya karena mereka membedakan antara komplain dan request. Kayak kalau komplain tuh kayak pelayanan yang kita lakukan tapi tidak dilakukan. Contoh mereka kan melayani perapian jalan, nah udah jalannya rusak tapi nggak dibener-benerin, nah berarti jatuhnya komplain. Terus kayak misalnya dia melayani pengangkutan sampah, ternyata hari itu tidak diangkut karena janjinya setiap hari ngangkut sampah, hari itu tidak diangkut, entah kenapa, komplain gitu. Nah, kalau request kayak misalnya di halaman rumah saya rumputnya tinggi, tolong dipangkas gitu. Terus pohonnya nih udah terlalu besar, tolong ditebang, diganti pohon yang lain, diganti. Terus
Kayak misalnya seperti itu sih Pak. Gitu. Nah itu ada Pak, kan mereka punya aplikasi khusus Pak untuk mencatat itu. Jadi semua komplain dan request warga bisa tertangani dengan baik seperti itu. Ya, artinya kalau misalkan request berapa lama gitu ya nggak ada kan, itu bisa komplain juga kan ya? Ada Pak, ada, mereka punya service level agreement gitu sih Pak. Jadi kayak apa ya, due date mereka melakukan, misalnya kayak yang saya tahu kalau listrik PJU mati berarti 2 hari harus dibenerin dari komplainnya si customer gitu. Kalau lewat dari itu berarti apa ya, departemen yang bersangkutan nggak perform gitu Pak. Ya, yang jelas nanti siapkan itunya ya, kuesionernya, misalkan pertanyaan-pertanyaan apa yang terkait dengan visi misi, tujuan perusahaan, yang ditanyakan ke direktur gitu, ya. Baik, Atau Pak. mungkin faktor eksternal dan internalnya perusahaan mungkin. Kemudian juga harusnya ada di wawancara yang menyangkut masalah itunya, customer-nya. Ada nggak Ada Pak, pelanggannya? Jadi kan di Sentul City itu kan si PT SGC ini ada yang customer-nya, ada yang rumah-rumah gitu Pak. Tapi ada juga yang perusahaan, kayak misalnya hotel kan tetap dilayani kayak angkut sampah, PJU-nya, jalan rayanya ya bukan di dalam hotelnya, itu dilayani juga oleh PT SGC ini. Terus kemudian Ya, berarti nanti kalau pelanggannya paling tidak itu ada 2 itunya. Iya Pak, ini ada satu yang mewakili rumah-rumah, atau iya. berapa yang mewakili rumah-rumah, satu yang mewakili hotel, gitu. Paling tidak kan itu. Kalau saya membaginya, ini maaf Pak, maksudnya jumlahnya tuh 2 orang. Tapi ada pelanggan perorangan dan pelanggan korporasi saya. Oh, itu. Karena Jadi bukan jumlahnya 1 itu. Iya Pak, maaf Pak. Itu harusnya 2. Pak, kalau gini, saya kepikiran kalau PT SGC ini kan punya vendor nih Pak buat membantu mereka kerja. Ya, vendor Perlu jadi wakil. perlu nggak sih Pak? Ada, perlu harusnya. Dari pandangan vendor itu. Ya, baik. Yang kemudian kalau kita wawancara ke vendor juga halnya sama kayak wawancara ke pelanggan juga apa gimana Pak? Ya, sekarang vendor itu untuk apa gitu? Untuk performance apa gitu. Kalau dari sisi tadi kan ada berapa pilar itu? Ada 4 pilar. Itu kan dari 4 pilar kan masing-masing kan ditanya kan tentang apa gitu kan. Iya, Coba lihat yang pilarnya mana? ke ini ya Pak. Belum kelihatan. Iya maaf Pak. Udah kelihatan ya? Belum, ya udah kelihatan tapi bukan yang itu pilar. Ini Pak. Yang ini Pak. Vision dari customer. Jadi yang dianggap sebagai apa itunya vendors itu? Kalau menurut saya kepada internal proses bisnis ya. Internal bisnis prosesnya. Iya. Ya, yang ditanya itu untuk melihat itu. Baik Pak. Customer-nya. Nah, nanti disiapkan saja itu ya bagaimana hal apa yang harus didapat dari customer, hal apa yang harus didapat dari masalah finansial gitu kan. Ya. Ya baik Pak. Saya pikir itu saja nanti sama itunya pustakanya agak lama-lama ya. Bisa nggak cari pustaka-pustaka yang baru yang itu? Ya ini kalau Kaplan sih saya pikir Kaplan Norton mungkin karena dia yang itu misalnya. Apa itu. Tapi maksudnya untuk nanti ketika tujuan pustaka yang menyangkut masalah penelitian terdahulu gitu kan. Yang kaitan dengan ya. Tolong dimasukkan.
Oh, di slide ini ada masukan tinjauan pustaka penelitian terdahulu, Pak. Ya, jelaskan itu. Ini kan yang terkait dengan beberapa terkait dengan masalah teorinya, konsepnya gitu. Tapi penelitian terdahulu gimana sih gitu. Baik, Pak. Ya. Yang terutama yang kasus-kasus dari balance scorecard yang hampir mirip gitu, walaupun tidak harus mirip. Baik, Pak. Karena ini ya proses bisnisnya agak ini juga, ini kan jasa berarti ini. Iya, Pak. Jasa pelayanan. Cari Iya. yang banyak yang jasa gitu ya, yang lebih dekat ke situ. Bukan ke perusahaan properti berarti ya, Pak ya? Lebih kepada jasanya ya, Pak? Iya, ya, jasanya, jasa fasilitasnya kan. Iya, Pak. Pengelolaan fasilitas kan. Ya coba aja nanti lihat kalau properti, karena dia kalau properti kan berarti dia pemilik kan. Iya, dia membangun aja. Membangun kan. Ya, dulu ya. Nanti tolong dilengkapi dengan tadi pinjam pustaka yang penelitian terdahulu untuk kita bisa belajar gitu. Baik, Pak. Kita bisa belajar yang menyangkut apakah itu menyangkut metodologi ataupun menyangkut hasilnya. Iya, baik, Pak. Kemudian cari yang sejenis ya, yang bukan sejenis hampir mirip lah. Mungkin kalau sejenis kan mungkin bisa jadi nggak ada. Tinjauan penelitian terdahulunya baiknya berapa, Pak, jumlahnya, Pak? Kenapa? Baiknya jumlahnya berapa, Pak, tinjauan pustakanya yang untuk? Ya, makin banyak, tapi kan tergantung pada. Tapi balance scorecard kan banyak kan. Iya, Pak. Mungkin yang minimal 10. Baik, Pak. 10 itunya sehingga kemudian kita dapat gambaran secara ini. Baik yang dilakukan oleh mahasiswa di sini di sekolah bisnis ataupun di tempat yang lainnya. Iya. Barangkali ada ini yang berbeda. Terus tadi di dalam perumusan masalah perlu lebih jelas lagi apa sih masalahnya gitu kan. Mungkin dari sisi kan ini kan menyangkut masalah internal eksternal ya. Iya, Pak. Internal mungkin bisa lihat dari sisi pencapaian target apa segala, kemudian dari sisi eksternal mungkin bisa dalam konteks persaingan misalkan, persaingan ataupun bagaimana prospek ke depan. Kalau persaingan kayaknya di sini nggak ada persaingan. Nggak ada ya, yang mengelola Sentul City ya hanya SKC aja karena nggak ada yang lain gitu. Cuman ketika saya tanya kepada direkturnya, Pak, ada kemungkinan nggak PT SGC untuk mengelola tempat lain gitu? Dia bilang bisa aja, tapi biasanya kalau developer lain itu juga menyerahkan ke anak perusahaannya, jadi kita nggak bisa masuk gitu katanya. Ya. Jadi gimana Pak kalau dari? Dan mungkin nggak misalkan PT SGC itu kemudian ini kan berarti kan sudah pelanggannya, customer-nya kan harusnya bisa ini kan menghentikan itu kan. Maksudnya gimana Pak menghentikannya? Menghentikan PT Sukapura SGC ini kan. Saya nggak mau lagi diurus sama PT SGC gitu. Iya bisa Pak. Iya kan? Iya. Nah itu mungkin salah satu itu juga kan. Oh, karena makin banyak komplain gitu kan, makin banyak itu makin PT SGC makin mungkin bisa jadi akan di ini kan. Saya tidak tahu kontrak dengan itunya gitu ya. Iya. Bentuk proses bisnis pada waktu ini kan. Yang jelas kan pada waktu awal saya datang misalkan kalau saya beli di situ kan berhubungannya kan dengan ini kan, dengan pengembang kan. Betul. Dan pengembang selama berapa tahun gitu kan. Iya. Baru kan kemudian sebenarnya kan diserahkan harusnya kan diserahkan kepada masyarakat atau pada pemerintah kan misalnya. Betul. Tapi kan kemudian kan bisa jadi bahwa masyarakat di situ nggak mau karena memang sudah di ini dengan PT SGC ini kan. Karena sudah dilayani dengan PT SGC ini, dan kalau kan bisa jadi itu kalau tidak puas maka mungkin bisa jadi salah satu indikator kenapa pelanggan itu tidak membayar secara penuh tagihannya gitu kan. Iya. Itu adalah biasanya menyangkut masalah ketidakpuasan. Iya.
Ya, jadi itu tadi sebenarnya. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa oh ini ada tagihan 100.000 tapi bayarnya cuma 50.000 misalnya, itu bukan, saya melihatnya mungkin bisa jadi bukan karena dia tidak punya uang untuk membayar, tapi itu salah satu bentuk bentuk ketidakpuasan gitu Iya Pak. pada pelayanan itu. Ya udah saya mau bayar sekian aja deh gitu misalnya. Iya Pak. Nah itu yang mungkin perlu jadi Dimasukkan ke dalam di dalam perumusan masalah pendahuluan, ya. Pendahuluan ya. ya proses bisnisnya gimana, terus bagaimana ancamannya gitu. Iya baik. Ancaman ya. Kalau Kalau yang ini misalkan kalau ada yang kasus bisa mau memperbaiki rumah terus beli bahan bangunannya dari luar, terus kemudian saya pernah dengar juga, jadi terus kemudian banyak orang-orang yang jadi calo di situ gitu. Tapi bukan PT SGC-nya itu ya? Bukan Pak. Jadi kalau di sana kalau orang mau ngebangun, PT SGC itu lebih kepada menertiban kayak IMB-nya, terus kemudian kepada KDB-nya juga, KDH-nya juga. Karena kan Sentul City kan kawasannya mereka punya komitmen sama Kabupaten Bogor untuk menjaga kalau kawasan hijaunya itu 30%, nggak boleh kurang gitu. Nah, kalau misalnya melebihi garis sempadan bangunan, nah itu kontrolnya PT SGC lebih ke situ sih Pak. Tapi kalau untuk pembangunannya sendiri itu udah jadi handle-nya sama orang yang punya rumahnya. Terus kemudian kalau ada pungutan liar tuh justru dibantu oleh PT SGC ini karena kan mereka punya departemen security nih. Mereka membantu istilahnya di sana tuh kuli bongkar gitu. Jadi mereka meniadakan itu gitu Pak. Jadi sebenarnya sih terbantu gitu. Ya, memang mungkin perlu juga dijelaskan PT SGC itu tadi proses bisnis apa yang dilakukannya mungkin perlu jelas ya. Itu di pendahuluannya ya Pak? Ya, perlu sedikit lah ini, atau mungkin nanti pada waktu ini hasilnya mungkin ketika menjelaskan itu. Baik Pak. Karena ya khawatirnya itu tadi persepsinya kan seolah-olah itu tadi kan ini juga kan ini seolah-olah itu properti gitu kan, properti manajemen, padahal itu kan saya tidak tahu apa jasanya Pak, dia facility management, jadi bukan membangun tapi merawat gitu. Ya, dan kadang-kadang orang itu kan nggak tahu yang membangun, yang merawatnya gitu kan, yang seolah-olah bahwa itu masih tanggung jawabnya developer gitu, pengembang. Walaupun memang antara SGC dengan pengembangnya kan tadi anak perusahaannya. Iya benar. Atau masih anak perusahaan? Anak perusahaan Pak. Jadi Sentul City induknya anak perusahaannya PT SGC ini Pak. Tapi Sentul City masih mengembangkan itu, masih kan berkembang terus kan? Masih berkembang. Coba di area yang mereka sudah bangun udah diserah terimakan ke SGC untuk dikelola. Jadi mereka area yang lain dikembangkan gitu. Ya. Oke, gitu aja ya. Nanti silakan dilengkapi tadi apa yang sudah saya sampaikan. Nanti juga konsultasi sama Pak Yuda gitu kan. Baik, karena lebih banyak nanti ini kan kualitatif ya. Iya Pak. Pak Yuda mungkin tahu teknik untuk kualitatifnya, saya pikir lebih banyak kepada Pak Yuda ya konsultasinya. Oh ya baik Pak, nanti berarti saya kayak sidang komisi lagi atau ya konsultasi sama Pak Yuda aja gitu? Ya konsultasi sama Pak Yuda ya. Mungkin tapi itu dianggap sebagai sidang komisi. Pak Yuda suruh itu, suruh ngisi itu. Ya. Baik Pak. Oke, sampai itu saja, cukup ya. Baik Pak. Mas Emi, jangan ini, tetap sehat, semangat gitu kan. Ya. Selesaikan sesuai dengan secepat-cepatnya kan. Baik Pak. Jangan lama-lama gitu. Iya. Mumpung masih online gitu kan. Iya Pak. Ya, masih daring. Mudah untuk berkomunikasi. Oke, saya begitu saja. Terima kasih. Ya.
Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya izin live ya. Iya Pak, terima kasih.